Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Kunjungan Bapak Jokowi ke Lampung menyisakan sebuah tragedi, sesuatu kejadian yang sungguh sangat tidak mengenakan, dan itulah merupakan cerminan bagaimana jika kepala daerah tidak bekerja dengan maksimal, kepala daerah tidak bertanggung jawab untuk daerahnya, kepala daerah yang tidak memiliki kepedulian kepada masyarakat atau rakyat yang telah memilihnya pada saat diadakan pilkada ataupun pada saat diadakan pileg yang ada di wilayah kabupaten, kota maupun provinsi di mana kepala daerah ini memimpin. Lampung kemarin beberapa saat sempat viral karena kejadian jalan-jalan yang ada di Lampung sungguh sangat membuat kita yang melihat itu merasakan miris sekali. Begitu banyak lubang, begitu banyak jalan yang rusak, dan itu tentu sangat mengganggu produktivitas dari masyarakat yang ada di sana. Bukan hanya ekonomi, tetapi produktivitas mereka sehari-hari melakukan kegiatan, baik itu ke sekolah, atau bahkan mungkin bisa juga mereka yang berobat, atau mereka yang ibu-ibu yang akan melahirkan, tentu terkendala dengan sangat luar biasa dengan adanya jalan yang seperti kemarin berkeliaran di medsos. Dan sobat, ternyata kejadian itu, jalan rusak itu bukan hanya 1-2 bulan atau 1-2 tahun ini saja. Ternyata menurut sumber yang saya dapatkan dari seorang masyarakat penduduk Lampung di situ, dia mengatakan bahwa itu sudah berpuluh-puluh tahun. Sobatku semuanya, berpuluh-puluh tahun. Ini yang luar biasa dan yang menjadikan pertanyaan buat saya, apakah Lampung itu ada di sebuah negara yang non jauh di sana, yang dimana di situ tidak ada pemerintahan yang jelas, dan di situ belum disentuh teknologi, atau di situ mungkin hanya sekian gelintir penduduknya, sehingga Lampung yang kita kenal di medsos ini adalah Lampung yang memang tidak perlu diperhatikan karena penduduknya yang tidak ada istilahnya tidak ada efek atau mungkin tidak menguntungkan sebuah negara yang memiliki kota atau provinsi yang bernama Lampung. Sobat, saya heran dan saya bingung. Jika Lampung ada di wilayah Republik Indonesia, tentunya pejabat yang ada di Lampung pasti bisa melihat, mendengar, bahkan mengunjungi wilayah-wilayah lain yang daerah tersebut tentu lebih bagus dan lebih baik tertata infrastrukturnya, jalan raya yang menghubungkan antar kota, antar desa. Yang terjadi ternyata di Lampung ini sebuah keanehan tersendiri. Saya berkesempatan berkomunikasi dengan salah satu penduduk yang ada di situ yang merasakan secara langsung bagaimana dia hidup di tempat, di daerah yang jalannya seperti itu. Saya menanyakan, kemanakah lurahnya? Kemanakah camatnya, DPRD-nya, baik itu DPRD kabupaten, kota, ataupun DPRD provinsinya? Kemanakah bupatinya? Kemanakah gubernurnya? Kok sampai berpuluh-puluh tahun? Dia hanya menjawab, kita tidak tahu masalah itu. Yang kami ketahui adalah kami sudah lelah dengan kondisi jalan yang ada. Lelah, lebih dari putus asa. Lelah mencerminkan bagaimana bahwa mereka sebetulnya sudah berkali-kali menyampaikan keluhan mereka kepada pejabat-pejabat terkait. Mungkin ke lurahnya, mungkin ke camatnya, atau bahkan mungkin sudah sampai kepada gubernurnya. Ternyata mereka mengatakan kami sudah lelah. Jika melihat berita yang beredar pada tahun 2022, Lampung menerima penghargaan sebagai daerah yang melakukan pembelajaan tertinggi dengan penyerapan dana anggaran sebesar 97% lebih. Sobat-sobatku semuanya, tentu anggaran itu digunakan dengan maksimal. Yang mengherankan lagi, jika Lampung menerima penghargaan seperti itu, kenapa infrastrukturnya masih seperti itu? Kenapa jalannya masih seperti itu? Dan gubernur pun kemarin pada waktu survei jalan-jalan ini, dia tidak menggunakan mobil, tetapi menggunakan helikopter. Melebihi seorang presiden yang bernama Joko Widodo yang untuk meninjau langsung wilayah tersebut, untuk bertemu
dengan rakyat untuk melihat kinerja bawahannya. Joko Widodo menggunakan mobil yang terpaksa harus nyangkut di jalan yang berlubang. Sobat-sobatku semuanya, ini satu keanehan yang tidak bisa kita temukan di negara Indonesia ini. Baru sekali ini saya menemukan keanehan ini. Maka itu saya bertanya-tanya, apakah Lampung masuk di dalam wilayah Republik Indonesia? Ataukah Lampung ada di negara yang tidak tahu di negara mana? Ataukah mungkin ada di kutub utara paling utara yang tidak ada siapa-siapa, sehingga semua pejabatnya, baik itu gubernur, DPRD, camat, lurah, semuanya, apakah mereka matanya buta, tidak bisa melihat kebutuhan dari rakyat yang ada, tidak bisa melihat bahwa rakyatnya membutuhkan infrastruktur yang lancar, bahwa rakyatnya membutuhkan jalan yang harus bisa digunakan baik untuk ekonomi maupun untuk pendidikan, terlebih lagi untuk kesehatan, terutama bagi mereka ibu-ibu hamil. Kemanakah pejabat dari Lampung? Saya sangat berharap KPK bisa melihat dan KPK bisa mulai meneliti, bahkan menelusuri kemanakah anggaran yang diterima oleh Lampung. Dilarikan kemanakah anggaran-anggaran itu, sehingga mereka mendapatkan predikat pengguna anggaran yang paling bagus penyerapannya, tetapi rakyatnya menderita seperti ini. Harapan dari rakyat di sana saat saya komunikasi, saat saya berbicara lewat handphone, satu orang ini mengatakan, kami tidak muluk-muluk, kami tidak minta yang bermacam-macam, kami hanya minta jalan kami dibenahi, kami hanya minta supaya jalan kami lancar. Bayangkan sobat-sobatku, 60 km kira-kira perjalanan dari rumah kediamannya hingga ke tempat bekerja. 60 km harus dia tempuh dalam waktu 2,5 sampai 4 jam. Perjalanan dari subuh, setelah selesai sholat subuh, orang ini akan berangkat ke tempat kerjanya di kota. Dia harus mulai berjalan, menaiki motornya, menaiki kendaraannya, dan tiba di lokasi kerja jam 8 pagi, tepat pada saat dia akan bekerja. Apakah ini tidak mengganggu produktivitas seorang karyawan? Apakah ini tidak mengganggu produktivitas seorang pengusaha, di mana dia begitu sampai di lokasi bekerja, misalkan mereka adalah golongan petani atau perkebunan atau peternak, membawa ternaknya, membawa hasil panennya, atau ingin membeli pupuknya, begitu sampai di kota mereka sudah dalam kondisi yang lelah. Mereka capek, kehabisan tenaga, dan tentu mereka juga membutuhkan dana yang ekstra besar. Sobat-sobatku semuanya, apakah ini tidak masuk di dalam pemikiran gubernurnya? Karena jalan itu adalah jalan provinsi. Dan apakah tidak malu sang gubernur harus diambil alih oleh negara? Harus seorang presiden datang dulu untuk jalan aja. Presidennya harus datang ke lokasi, kemudian diteriakin sama rakyatnya. Rakyat mengadu bahwa jalan ini baru dibetulkan 3 hari yang lalu. Sang gubernur malah tertawa cengar-cengir, tidak karu-karuan. Sobat-sobatku, saya sungguh malu melihat gubernur seperti ini. Memalukan gubernur seperti ini. Dia tidak bisa melihat kondisi dirinya, dia tidak bisa menempatkan posisi dirinya dengan jelas. Dan sobat, apa yang dia lakukan dan apa yang dia perlihatkan sungguh bertolak belakang dengan apa yang tentunya dia bawakan pada saat dia kampanye, membutuhkan suara supaya dia dipilih menjadi gubernur. Gubernur seperti ini dan pejabat-pejabat yang lainnya, saya rasa tidak butuh rakyat. Mereka hanya butuh jabatan, mereka hanya butuh posisi, mereka hanya butuh kehormatan. Mereka tidak butuh rakyat itu seperti apa. Yang penting datang, cari suara, bagi duit, terpilih, selesai. Pola-pola seperti ini harap bisa dirubah pada pemilu-pemilu yang akan datang. Sobat-sobatku semuanya, yang dibutuhkan rakyat di sana saat ini setelah Pak Jokowi datang, setelah presiden kita hadir di situ, mereka sangat senang sekali dan mereka menantikan harapan baru. Harapan itu adalah jalan yang dibetulkan oleh PUPR nanti. Janganlah seperti yang kemarin-kemarin terjadi.
Beberapa kali memang ruas jalan itu sempat diperbaiki oleh pemerintah daerah setempat, tetapi sekali lagi mereka mengatakan tidak berumur panjang. Paling lama 1 tahun, bahkan kadang-kadang jangan sampai dia mengatakan jangan sampai jalan yang diperbaiki itu hanya seumuran jagung. Kami sangat membutuhkan jalan itu, kami sangat bergantung kepada jalan itu, sehingga banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa tercover dengan kondisi jalan yang seperti itu. Kesehatan, mobil ambulan yang lewat, kecelakaan masyarakat, ataupun yang lainnya, pendidikan dan lokasi kerja, dan itu tentu berkaitan seluruhnya terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Sobat-sobatku semuanya, kita berharap dengan kehadiran Bapak Jokowi ke Lampung ini, gubernur bisa bertobat dan gubernur bisa memperbaiki kinerjanya. Termasuk juga saya ingin sampaikan kepada anggota Dewan, baik itu DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Kabupaten. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, tolong perhatikan rakyat yang memilih Anda. Tolonglah Anda turun ke bawah, Anda melihat, Anda selaku badan pengawasan, Anda bisa melakukan, bisa meminta kepada pemerintah daerah untuk membenahi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh rakyat di daerah di mana Anda terpilih, di daerah di mana Anda menjabat sebagai anggota dewan, di mana Anda menerima gaji, di mana Anda menerima tunjangan, di mana Anda bisa menikmati makan dan hidup enak. Rakyat Anda jangan Anda perbuat sangat menderita seperti ini. Salam Opi Dantos.